2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya,
Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga.
Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta. Jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun.
Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mau membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura,
Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi.
Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di Distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK.
Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sri Poku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti,
Organisasi Papua Merdeka (OPM) kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga 15 juta rupiah. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga.
Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol 15 rupiah juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga 15 juta rupiah. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM.
yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda.
Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta. Jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan.
Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Dama Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Dama Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya,
Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga.
Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun.
Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mau membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura,
Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodam Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi.
Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK.
Sesampainya di jalan raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti,
Organisasi Papua Merdeka (OPM) kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga 15 juta rupiah. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga.
Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM.
yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita.
Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan.
Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Dama Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Dama Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya,
Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga.
Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong ada tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB urung dapat Satgas Operasi Damai seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak bersenjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun.
Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mau membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura,
Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi.
Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol 15 rupiah juta, jalur pasokan senjata OPM di blokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga 15 juta rupiah. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK.
Sesampainya di jalan raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti,
Organisasi Papua Merdeka (OPM) kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga 15 juta rupiah. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga.
Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre,
kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara juga diamankan barang bukti berupa pendek sejumlah uang kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda.
Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan.
Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Dama Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Dama Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya,
Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata.
Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam.
Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. Satu senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap.
Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek merek Ermawerke.
Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM.
Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Eman senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta.
Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB.
Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK
Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai, dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya.
1 pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Cartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Cartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Cartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Cartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Cartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Cartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Cartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Cartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Cartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Cartens 2024 yang bertugas memasok senjata.
Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodap Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap.
Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyetou yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Buk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika,
Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 jalur pasokan senjata OPM di Blok Cuma di Papua Merdeka. OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya, apapode dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodam Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo. Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM.
Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa satu pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepik Lembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya.
Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodam Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut, penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito, pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat MO, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke MO. Nantinya, MO yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap MO. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. MO membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik MO maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik MO maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, MO pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. MO disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. MO merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya MO, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, MO adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap MO berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai, Distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, MO ternyata pecatan TNI.
Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. Satu pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura, Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepi Klembiap. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodap 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodap 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara. Bersumber dari keterangan yang didapat Mo, Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap seorang pemasok senjata untuk OPM. Pria tersebut bernama Petrus Oyaito yang tinggal di Jayapura, Papua. Humas Satgas Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, menyebut Petruslah yang menjual senjata ke Mo.
Nantinya, Mo yang akan menyerahkan senjata itu kepada anggota OPM yang sudah diutus. Petrus tertangkap 1 hari setelah penangkapan terhadap Mo. Petrus merupakan pria lansia yang sudah berumur 74 tahun. Menurut AKBP Bayu, keseharian Petrus adalah seorang petani yang tinggal di distrik Herdam. Mo membeli 2 unit senjata api dari tangan Petrus. 1 senjata api sudah berhasil terjual, namun satunya gagal karena keburu dihentikan oleh Satgas Damai Kartens 2024. Bayu menegaskan, baik Mo maupun Petrus adalah jaringan pemasok senjata api dan amunisi kepada OPM. Keduanya akan memberikan senjata api itu kepada anggota OPM berinisial SK. Baik Mo maupun Petrus masih akan terus dimintai keterangan untuk dilakukan pengembangan. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Pecatan TNI pasok senjata ke OPM, disersi 2 tahun karena masalah keluarga. Terkuak sosok sebenarnya Mo, pria yang diduga memasok senjata api dan amunisinya kepada OPM. Ternyata, Mo adalah pecatan TNI yang entah mengapa memutuskan bergabung dengan OPM. Sebelumnya, Mo ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024, pukul 18.07 WIB. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, mengatakan Satgas Damai Kartens 2024 menangkap Mo berikut dengan barang buktinya. Kala itu, ia membawa 1 pucuk senjata api laras pendek yang hendak dijual kepada seorang anggota OPM. Rencananya, jika tidak digagalkan Satgas, senjata api akan diterima sosok berinisial SK yang merupakan Kepala Staf Kodam Itabi. Kronologi penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan Mo dari kediamannya di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan 1 puncuk senjata api pendek merek Ermawerke. Lalu, ada uang 800.000, 4 KTP, STNK motor, KTA TNI, dan ATM. Kabar terbaru, mengutip akun Facebook Satgas Damai Kartens 2024, Mo ternyata pecatan TNI. Sebelumnya, Mo pernah bertugas di Batalion 45 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Mo disersi selama lebih dari 2 tahun karena permasalahan keluarga. Mo merupakan sosok ketiga yang ditangkap Satgas Kartens 2024 yang bertugas memasok senjata. Dirangkum Sripoku TV dari berbagai sumber, pemasok senjata yang pertama ditangkap di tahun 2024 ini bernama Epson Nigiri. Satgas Damai Kartens 2024 menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, Egyanus Kogoya. Epson dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa, 20 Februari 2024. Saat ditangkap, Epson sedang mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu tingkat distrik Jita. Saat ini, Epson segera disidang. Pemasok senjata selanjutnya yang berhasil ditangkap adalah Bosman Wenda. Penangkapan anggota pemasok senjata yang bernama Bui Wonda atau yang dikenal dengan nama Bosman Wenda berhasil dilakukan oleh pihak Damai Kartens pada Senin pada 8 April. Bosman Wenda merupakan anggota KKB yang merupakan pemasok senjata api untuk KKB wilayah Intan Jaya. 1 pistol Rp15 juta, jalur pasokan senjata OPM diblokade, KKB cuma andalkan panah. Perlahan tapi pasti, organisasi Papua Merdeka OPM kesulitan untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Aparat gabungan TNI Polri terus memblokade dan menangkap para penyuplai senjata api kepada KKB Papua. Kabar terbaru, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 penyuplai senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sepi Klembiap. Senjata api laras pendek itu dijual kepada KKB Papua dengan harga Rp15 juta. Polisi terus mendalami asal-usul senjata yang diperjualbelikan kepada KKB Papua. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan pertama kali dilakukan terhadap pelaku berinisial Mo di distrik Depapre, Jayapura,
Papua, pada Senin 3/6 sekira pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Bayu menjelaskan awalnya tim Satgas Damai Kartens mendapati informasi rencana transaksi jual beli senjata oleh Mo kepada Sepik Lembiak. Penyidik pun melakukan pengintaian dari kediaman Mo yang berada di Kampung Amai, distrik Depapre. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, Mo kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api laras pendek, ujarnya, Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Senjata tersebut akan dijual kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodam Itabi. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik kembali melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya, Petrus Oyaito pada Selasa 4/6 kemarin sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura. Petrus mengaku setidaknya sudah ada 2 senjata api laras pendek yang dijual kepada KKB Papua. Gembong OPM gigit jari, kurir senjata tertangkap. Permalukan Kepala Staf KKB, urung dapat pistol. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang kurir senjata OPM berinisial MO di Kabupaten Jayapura. MO ditangkap saat hendak melakukan jual beli senjata di distrik Depapre kepada seorang gembong OPM, yang mana lawan jual belinya kali ini merupakan seorang anggota OPM dengan jabatan Kepala Staf Kodam 1 Tabi. Kepala Satgas Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramdhani mengatakan, MO bertujuan menjual satu pucuk senjata api laras pendek kepada Kepala Staf Kodam 1 Tabi OPM berinisial SK. Sementara itu, dari tersangka juga diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM. Penangkapan bermula saat tim Ops Damai Kartens 2024 mengikuti pergerakan MO dari kediamannya di Kampung Amai Distrik Depapre untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli senjata dengan SK. Sesampainya di Jalan Raya Depapre, MO kemudian ditangkap dan dari tangannya diamankan satu pucuk senjata api pendek. Saat ini MO sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Posko Ops Damai Kartens 2000. Petani tua nekat pasok senjata ke OPM, pecatan TNI jadi perantara.